Sebelumnya, perkenalkan, saya Luna Cinta, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan podcast bersama dengan Ibu Hamza mengenai topik mendidik untuk membentuk karakter di sekolah dasar. Nah, harapannya teman-teman dengan podcast kali ini kita bisa mengetahui bagaimana Bapak Ibu Guru bisa menanamkan nilai karakter kepada peserta didik di sekolah dasar. Oke, langsung saja teman-teman. Sebelumnya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke, alhamdulillah. Ibu boleh perkenalan terlebih dahulu Ibu kepada teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Hafsah. Saya bukan asli Jawa sini ya, jadi mohon maaf nanti ketika kita berdialog nanti menggunakan bahasa Indonesia karena saya berasal dari luar Jawa dan saya sudah mengajar di sini dari tahun 2000, tidak pindah-pindah tetap sampai sekarang di tahun 2000. Terima kasih. Berarti sudah berapa lama Ibu mengajar? Sekitar 25 tahun. 25 tahun mengajar di Jawa sini, di luar Jawa. Sebelumnya saya juga mengajar di luar Jawa, di Lombok dan Sumbawa, Mataram dan Sumbawa. Oke, langsung saja teman-teman, kita menanyakan kepada Ibu mengenai topik mendidik untuk membentuk karakter di sekolah dasar. Oke Ibu, yang pertama, menurut Ibu apa arti mendidik untuk membentuk karakter di sekolah dasar? Oke, terima kasih Mbak Rina. Kita mendidik untuk membentuk karakter di sekolah dasar ya, yaitu upaya untuk membentuk karakter anak ya, upaya kita untuk membentuk karakter anak, menanamkan nilai-nilai positif kepada anak dengan tujuan agar anak itu nanti dapat menjadi anak yang cerdas atau anak yang berilmu, kemudian anak itu menjadi anak yang berakhlak mulia, kemudian anak itu dapat mempunyai kepribadian yang positif gitu ya. Jadi kita upaya menanamkan itu. Jadi nilai-nilai luhur, nilai-nilai baik yang kita tanamkan setiap hari agar kelak anak itu dapat menjadi anak yang berkepribadian positif gitu ya, kepribadian baik, berakhlak mulia, dan anak itu menjadi anak yang cerdas atau berpengetahuan. Dengan harapan nanti kan anak ini jadi adanya kesadaran dan kemauan untuk nantinya menjadi individu yang demikian itu, untuk nantinya nilai-nilai positif yang dimiliki itu nantinya ke depan dapat diterapkan baik untuk kepada Tuhan maupun kepada dirinya sendiri, kepada sesama teman maupun di dalam lingkungannya. Ada upaya untuk menerapkan itu yang sudah menjadi kebiasaan sehingga menjadi karakter dari individu tersebut. Nah, jadi teman-teman, nilai karakter itu sangat penting untuk membentuk karakter anak mulai dari sekolah dasar ini. Nah, menurut Ibu, apa nih nilai-nilai yang paling penting ditanamkan kepada murid-murid sekolah dasar untuk membentuk karakter ini? Nilai-nilai yang penting yang diterapkan kepada anak-anak itu banyak sekali Mbak. Nanti bisa menjadi kepribadian utuh ya. Seperti nilai religius, nilai disiplin, tanggung jawab, berani, percaya diri, bisa bersosialisasi dengan teman, punya kemauan yang keras gitu ya. Nilai-nilai positif itulah yang kita ajarkan, yang kita biasakan untuk anak-anak sekolah dasar ini. Nah, jadi banyak sekali ya teman-teman nilai yang harus ditanamkan mulai dari usia SD ini. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu mengimplementasikan pendidikan karakter ini dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah? Oh iya, terima kasih Mbak Rina. Jadi cara kita mengintegrasikan pendidikan karakter ini karakter anak, nilai-nilai yang diterapkan itu dalam pembelajaran pendidikan gitu. Banyak sekali Mbak. Seperti ketika anak begitu datang ke sekolah pagi, pertama sudah disambut oleh gurunya dan kita bersalaman, otomatis itu masuk nilai adab sopan santun anak kepada guru. Kemudian melalui pembiasaan yang dilakukan di sekolah ini. Jadi kita ada pembiasaan 15 menit sampai 20 menit sebelum pelajaran dimulai, ada pembiasaan baik yang kita terapkan mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian di dalam kelas kita berinteraksi dengan dengan siswa. Kita belajar, sebelum belajar kita mengadakan berdoa dulu, diajari untuk berdoa dulu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak itu setelah pulang nanti juga sama, kita ajari kita berdoa sebagai rasa syukur kita juga kepada Allah. Kemudian nilai-nilai religiusnya itu. Kemudian di dalam pembelajaran sebelum kita belajar, anak itu kita biasakan untuk saling melihat temannya. Di situ ada kepedulian anak itu dengan sesama temannya. Misal, Bu, Sari tidak masuk, ada
sudah 3 hari tidak masuk. Jadi ada kepedulian, dan kenapa temannya itu tidak masuk, nilainya seperti itu. Kemudian ketika ada temannya yang sakit, ayo ibu kita jenguk gitu, kita jenguk sama-sama. Kebetulan situasi itu banyak yang dari dalam desa sini. Gitu. Itu nilai-nilai seperti itu yang kita tanamkan sedikit. Ada empati dengan sesamanya, ada kepedulian dengan sesamanya, religius juga, ada sopan santun dengan siapapun diterapkan seperti itu, Mbak Lina. Ya, jadi teman-teman, peran guru itu sangat penting untuk membentuk karakter di sekolah desa ini. Nah, menurut Ibu, apa aja tantangan yang Ibu hadapi dalam menanamkan nilai karakter ini kepada siswa-siswa sekolah desa? Terima kasih Mbak Lina. Tantangan itu banyak Mbak Lina. Pada dasarnya, anak-anak ini punya karakter sendiri-sendiri ya. Ada karakter yang memang anak itu sekali diajari, sekali diomongin, sudah langsung diingat-ingat dan dilaksanakan. Tapi ada juga anak yang tidak seperti itu. Nah, anak-anak yang seperti itulah kita cara mendidiknya ya dengan cara kita memberikan pemahaman, memberikan kebiasaan terus-menerus, dan ada keteladanan yang dicontoh dari lingkungan. Kemudian anak yang biasanya di sini ada penyimpangan dari kebiasaan baik yang dilakukan seperti misalnya omongan kotor, itu biasa didapat dari lingkungan ya, baik itu lingkungan masyarakat, lingkungan keluarganya maupun mungkin lingkungan sekolahnya sendiri gitu ya. Maka kita tidak bisa bosannya sebagai guru untuk terus-menerus memberikan pemahaman. Apabila nih Mbak Luna, ketika anak itu terus dalam jangka waktu sudah diingatkan, sudah ditegur, sudah dilakukan upaya-upaya, masih saja anak itu melakukan, maka boleh kita memberi hukuman atau sanksi yang positif, yang bersifat positif agar adanya efek jerah bagi anak, tapi positif. Misal ketika anak melakukan pelanggaran, ya mungkin diberi pelanggaran ringan atau pelanggaran berkali-kali sudah diingatkan tapi tetap diulang dilakukan, mungkin kita bisa menyuruh membersihkan kelas. Atau mungkin anak itu kan bersifat positif, mungkin anak itu kita beri tugas untuk hafalan kata pendek dan lain sebagainya. Ya, yang seperti itu Mbak, kita memberikan sanksi dengan harapan adanya efek jerah kepada anak ini apabila terjadi terus-menerus. Karena anak itu kan karakternya berbeda-beda. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Menurut Ibu, apa pesan untuk kami sebagai mahasiswa pendidikan agar bisa sukses membentuk karakter siswa di masa depan? Subhanallah. Ya Mbak Lina, pesan saya namanya pembelajaran itu terus-menerus ya Mbak Lina ya. Jangan bosan-bosan untuk terus menggali ilmu sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian jangan bosan-bosan untuk melakukan hal-hal pembaharuan dalam bidang pendidikan. Artinya ketika Mbak Linanya nanti sudah mengajar terjun ke dunia pendidikan, insya Allah nanti dengan ilmu-ilmu yang panjenengan dapat gitu ya, dengan ilmu yang sesuai dengan perkembangan zaman, karena kita ini anak-anak ini bertumbuh kembang sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Maka jangan bosan-bosan untuk mengikuti perkembangan zaman, baik teknologi maupun yang lainnya. Itu Mbak Lina ya. Terima kasih Ibu sudah memberi pesan kepada kami sebagai mahasiswa pendidikan dan kepada teman-teman semuanya. Dan satu lagi Mbak Lina, ketika sudah terjun jadi pendidik nanti yang sesungguhnya, yang sabar menghadapi anak, jangan bosan, jangan cepat putus asa gitu ya Mbak ya. Mengajarlah dengan hati, mengajarlah dengan panggilan jiwa hati. Anak ini anak kita semua yang sebagai generasi penerus bangsa yang harus kita tumbuh kembangkan secara sehat. Ya Mbak Lina ya. Terima kasih Sama-sama. Teman-teman, sudah cukup untuk sesi podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Ibu Hamzah sudah mau mengikuti podcast bersama dengan saya. Semoga pembahasan kita kali ini membawa manfaat baik bagi mahasiswa pendidikan maupun teman-teman di luar sana. Terima kasih Ibu Hamzah. Sama-sama. Mohon maaf apabila selama podcast terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih teman-teman semuanya dan terima kasih kepada Ibu Hamzah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.